Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Saprianingsih, NIM 1931041166. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang self confidence dalam olahraga. Bagian A, pengertian. Self-confidence atau percaya diri dapat diartikan suatu kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberikan keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan yang terbaik. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada kemampuannya, karena itu sering menutup diri. Banyak cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan disiplin bagi atlet olahraga yang akan melakukan latihan dan pertandingan. Rasa percaya diri bagi atlet harus diperhatikan supaya dalam pencapaian prestasinya akan lebih termotivasi dalam diri atlet. Kepercayaan diri atau self-confidence merupakan modal utama seseorang, khususnya atlet, untuk mencapai prestasi. Atlet yang mempunyai kepercayaan diri berarti atlet tersebut sanggup dan meyakini dirinya dalam mencapai prestasi maksimal. Rasa percaya diri atau self-confidence erat kaitannya dengan falsafah pemenuhan diri. Percaya diri dapat diartikan suatu kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberikan keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan yang terbaik. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada kemampuannya, karena itu sering menutup diri. Rasa percaya diri itu akan timbul apabila atlet atau tim telah dipersiapkan dengan baik dengan mengikuti latihan yang disiplin dan progresif. Persiapan diri yang baik, mengikuti uji coba, try in, try out, serta pertandingan. Semua hal yang telah disebutkan di atas merupakan hal-hal yang harus dilalui oleh seorang atlet guna meningkatkan percaya diri. Weinberg dan Gold dalam Monty menjelaskan bahwa percaya diri memberikan dampak positif pada hal-hal di bawah ini. Yang pertama, emosi. Jika seseorang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ia akan lebih mudah mengendalikan dirinya dalam suatu keadaan yang menekan. 2. Konsentrasi. Dengan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, seorang individu akan lebih mudah memusatkan perhatiannya pada hal tertentu tanpa merasa terlalu khawatir akan hal-hal uang mungkin akan merintangi rencana tindakannya. Sasaran. Individu dengan rasa percaya diri yang tinggi cenderung untuk mengarahkan tindakannya pada sasaran yang cukup menantang, sehingga memacu dirinya untuk lebih berkembang. 4. Usaha. Individu dengan rasa percaya diri yang tinggi tidak mudah patah semangat atau frustasi dalam berupaya meraih cita-citanya. 5. Strategi. Individu dengan rasa percaya diri yang tinggi cenderung berusaha untuk mengembangkan berbagai strategi untuk memperoleh hasil usahanya. 6. Momentum. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, seseorang individu akan menjadi lebih tenang, ulet, tidak mudah patah semangat, terus berusaha mengembangkan strategi dan membuka berbagai peluang bagi dirinya sendiri. B. Dampak kurang percaya diri dan over percaya diri. Percaya diri atau self-confidence merupakan modal utama seseorang atlet untuk dapat maju, karena
Pencapaian prestasi yang tinggi dan pemecahan rekor atlet itu sendiri harus dimulai dengan percaya bahwa ia sanggup melampaui prestasi yang pernah dicapainya. Kurangnya percaya diri tidak akan menunjang tercapainya prestasi yang tinggi. Kurang percaya diri berarti juga meragukan kemampuan diri sendiri, dan ini jelas merupakan bibit ketegangan, khususnya pada waktu menghadapi pertandingan melawan pemain yang seimbang kekuatannya, sehingga ketegangan pada waktu bertanding tersebut akan merupakan bibit kekalahan. Kurangnya percaya diri seorang atlet merupakan penghambat untuk dapat berprestasi tinggi. Waktu mengalami kegagalan, atlet sudah akan merasa kurang mampu atau kurang percaya atas kemampuannya, sehingga mudah putus asa, dan apabila dituntut untuk berprestasi lebih tinggi lagi, akan mudah mengalami frustasi, overconfidence, atau percaya pada diri sendiri secara berlebihan. Hal ini terjadi karena atlet menilai kemampuannya sendiri melebihi dari kemampuan yang dimiliki sebenarnya. Jadi, overconfidence dapat menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan karena sering anggap enteng lawan dan sering merasa tidak akan terkalahkan. Sebaiknya pada waktu atlet bersangkutan menghadapi kenyataan bahwa ia dapat dikalahkan oleh lawan yang diperkirakan di bawah kelasnya, maka atlet yang bersangkutan akan mudah mengalami frustasi. Percaya diri yang tinggi adalah percaya diri yang optimal, bukan kelebihan percaya diri, karena jika ia dimiliki atlet, kelebihan percaya diri yang akan timbul adalah emosional dan rasa meremehkan kemampuan lawan, sehingga dapat mengganggu permainan atlet. Bagian C, aspek-aspek kepercayaan diri. Yang pertama, kemampuan menghadapi masalah. Yang kedua, bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Ketiga, kemampuan dalam bergaul. 4, kemampuan menerima kritik. Berdasarkan teori-teori di atas, ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan diri bagian dari aspek kepribadian. Kemudian aspek tersebut diperoleh melalui latihan dasar dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Maka dengan ini, atlet mampu menghadapi masalah-masalah pada suatu pertandingan, mudah berinteraksi dengan lingkungan baru, mempunyai tanggung jawab besar terhadap diri sendiri, serta menerima tanggung kritikan. D. Sumber-sumber kepercayaan diri atlet. Yang pertama, hasil yang pernah dicapai. Keberhasilan penampilan sebelumnya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kepercayaan diri seorang atlet. Jika dalam pertandingan sebelumnya atlet tersebut bermain baik dan menang, maka kepercayaan diri atlet tersebut bermain jelek dan mengalami kekalahan, maka akan sangat mungkin kepercayaan dirinya pun akan berkurang. 2. Model. Kemampuan seorang atlet adalah hasil dari imitasi dan modeling. Imitasi adalah proses meniru serta mengidentifikasi dirinya seolah-olah tokoh atau model diidolakan. Aktivitas meniru ini berpengaruh terhadap kepercayaan diri, karena itu dia akan merasa mampu untuk menyelesaikan semua tantangan di depannya. 3. Persuasi verbal. Peran pelatih, orang tua, atau orang-orang terdekat sangat penting. Persuasi verbal adalah ucapan-ucapan yang keluar dari pelatihan atau orang-orang yang berpengaruh terhadapnya. Jika ucapan-ucapan yang keluar adalah ucapan cemooh, maka hal itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri atlet tersebut. 4. Guguhan emosional. Seorang atlet dapat mengendalikan persepsinya dengan baik, maka ia dapat mengendalikan guguhan emosionalnya dengan baik juga. Atlet akan merasakan perubahan pada fisik dan motoriknya akibat guguhan emosional dapat dikendalikan, sebab guguhan emosional mempengaruhi perilaku atlet. Faktor-faktor kepercayaan diri atlet. Yang pertama, berpikir positif. Menjelaskan berpikir positif sebagai faktor untuk mempengaruhi kepercayaan diri atlet untuk menampilkan penampilan terbaik yang dilakukan atlet, yaitu berpikir positif. 2. Kemampuan fisik dan karakteristik atlet. Menurut Feeley,
Kemampuan fisik dan karakteristik atlet, faktor yang tidak bisa dikendalikan seperti cuaca dan lawan tanding sangat berpengaruh terhadap penampilan atlet. 3. Situasi dan kondisi. Kurangnya rasa percaya diri ini disebabkan oleh situasi dan kondisi para atlet yang pada saat mengikuti kompetisi sehingga tidak dapat meraih prestasi yang baik. F. Manfaat percaya diri. Menurut John Ferreira, seseorang yang mempunyai kepercayaan diri maka ia mampu untuk mengendalikan dan menjaga keyakinan dirinya. Dengan kepercayaan diri ia juga mampu membuat perubahan di lingkungannya. Kepercayaan diri mempunyai nilai, bahwa kepercayaan diri dan keberanian tinggi dapat menumbuhkan kepercayaan diri orang lain. Kepercayaan diri memberikan manfaat pada atlet, yaitu meningkatkan usaha atlet ketika dalam pertandingan. Itulah tadi sedikit materi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.